Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Purnama, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Abuyas Halek Sarolangun dengan NIM 2241012032. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Arsanul Rahman, SPDI MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian hadis, yang kedua, kaitannya hadis dengan Al-Quran, yang ketiga, kehujahan, dan yang keempat, unsur-unsur hadis. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab, al-hadis, yang berarti baru, berita, ataupun kabar. Adapun definisi hadis yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa fungsi hadis yaitu: satu, sebagai sumber hukum, yang kedua, sebagai pedoman menjalankan syariat, yang ketiga, sebagai contoh teladan yang baik, yang keempat, sebagai penjelasan Al-Quran, yang kelima, sebagai panduan etika dan moral, dan lain sebagainya. Adapun beberapa jenis hadis yaitu seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis qudsi, hadis marfu, dan hadis mursal. Memasuki hadis yang pertama yaitu hadis sahih, maksudnya adalah hadis yang memenuhi semua syarat keaslian beserta perawinya yang adil dan memiliki ingatan yang kuat beserta bersambungnya sanad. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan maksudnya adalah hadis yang memiliki sanad baik tetapi ada sedikit kelemahan di ingatan perawinya. Tiga, hadis dhaif. Hadis dhaif maksudnya adalah hadis yang tidak memenuhi semua syarat keaslian karena ada kelemahan di antara perawi dan sanadnya. Yang keempat, hadis mutawatir, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatannya. Yang nomor 5 adalah hadis ahad. Hadis ahad maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi atau beberapa perawi pada satu tingkatannya. Yang keenam, hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang dinisbatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perkataan, persetujuan, ataupun tindakan. Yang terakhir adalah hadis mursal. Hadis mursal maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in atau yang disebut generasi setelah sahabat. Masuki poin yang kedua yaitu kaitannya hadis dengan Al-Quran. Adapun beberapa kaitannya hadis dengan Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber hukum. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang sangat penting karena Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan hadis termasuk sumber hukum yang kedua. Yang nomor 2, sebagai penjelas dan penguat. Hadis sebagai penjelas dan penguat atau disebut dengan bayan dan muhaqqiq bagi Al-Quran. Yang ketiga, sebagai kedudukan. Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan pedoman hidup dan sebagai hukum ajaran Islam. Yang terakhir adalah proses pewahyuan. Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah wahyu tanpa mediasi malaikat. Al-Quran disebut sebagai firman Allah, sedangkan hadis disebut sebagai sabda Rasul. Yang nomor 3 adalah kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah yang disebut al-dalil ar-syar'i. Namun tidak semua hadis dapat dijadikan hujjah. Misalnya seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melarang menjadikan hujjah hadis dhaif. Memasuki poin yang terakhir yaitu unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis yang penting diantara lain seperti sanad, matan, rawi, mukharij, dan syiaghul ada. Memasuki yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis kepada matan hadis. Yang kedua, matan. Matan maksudnya kalimat atau lafaz atau merupakan inti dari hadis tersebut. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis ataupun menulis hadis dalam buku. Yang keempat, mukharij. Mukharij adalah orang yang menukil atau mencari hadis dalam kitabnya.
Yang terakhir, syarhul ada adalah redaksi yang digunakan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya itu dari saya sendiri. Jika ada lebihnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.